Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan di tengah minggu ini datang bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami semakin merasakan ketergantungan kepada Tuhan dan betapa kami sungguh membutuhkan akan pimpinan kehadiran-Mu setiap langkah kami. Nah, kami bersyukur untuk kesempatan memuji nama Tuhan, mengingat segala kebaikan Tuhan, dan juga kami boleh belajar firman Tuhan malam hari ini. Biarlah pemberitaan firman-Mu Engkau boleh berkati melalui hamba-Mu, oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus menerangi hati setiap kami, sehingga kami sungguh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang kami dengar, dan apa yang sesungguhnya menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Tuhan pimpin supaya setiap kami boleh pulang dari acara persekutuan doa ini diperlengkapi dan dimampukan untuk hidup lebih berkenan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan yang mengajar, memimpin, dan berbicara pada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih. Kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan ya. Hari ini tema kita adalah Christian Shema ya. Kita akan melihat dari Markus pasal yang ke-12. Markus pasal yang ke-12 ayat 28 sampai 34 ya. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidaklah berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara sekalian, pada waktu zaman Nazi ketika di kamp konsentrasi, ada seorang psikiater Yahudi ya. Namanya adalah Viktor Frankl. Saudara, Viktor ini seperti banyak tawanan kehilangan semuanya. Keluarganya meninggal, rumahnya diambil ya, orang Yahudi dipindahkan begitu ya, dari rumah mereka disuruh masuk kamp konsentrasi, rumahnya diambil, diganti kepemilikannya saudara sekalian ya. Keluarganya juga dibunuh ya. Kemudian naskah buku, dia suka nulis buku ya. Naskah bukunya dia tulis bertahun-tahun saudara sekalian ya, juga dibuang. Apa itu naskah bukunya? Tentang arti hidup. Sudah gak ada artinya sekarang. Karena naskahnya itu dibuang oleh Nazi. Semuanya dirampas. Dan celakanya namanya tahanan Nazi, saudara tahu, pakaian pun gak boleh pakai lagi. Jadi saudara perhatikan kalau di foto-foto begitu ya, tahanan Nazi orang Yahudi itu pakaiannya sama semua, kan artinya suruh tukar. Disuruh tukar saudara sekalian. Jadi pakaian satu-satunya yang nempel di badan dia itu diambil, ditukar ya dengan pakaian tahanan yang sudah meninggal. Jadi habis mereka bunuh tahanan, ambil pakaiannya, kasih yang akan datang. Nah, Viktor pakai pakaian orang meninggal saudara sekalian. Semuanya diambil. Sehingga Viktor Frankl, seorang psikiater Yahudi ini bergumul. Apa arti hidup kalau semuanya diambil dari kamu? Kamu kalaupun keluar dari kamp Nazi mau pulang kemana, keluarga sudah gak ada. Ya, tulisan kamu berpuluh-puluh tahun kamu tulis arti hidup sudah habis. Mana mungkin ingat lagi zaman itu. Kemudian rumah kamu sudah gak ada. What is home? Begitu ya. Sehingga dia bertanya, kalau semuanya hilang masih ada arti hidup gak? Tapi saudara sekalian, ada peristiwa menarik ketika dia merogoh kantong dari baju tahanan yang udah meninggal dikasih ke dia, ketemu kertas. Kertas itu ya, orang Yahudi punya kertas.
Dia buka kertas itu, itulah ayat yang kita baca tadi. Bukan dari Markus tapi dari Ulangan 6, saudara sekalian ya. Shema ya. Apa tuh Shema? Ya ini ayatnya. Dengarlah hai orang Israel, yang Yesus kutip, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan jiwamu dan kekuatanmu. Aslinya kan begitu, saudara sekalian ya, di Ulangan yang ke-6. Saudara, Victor tiba-tiba terpikir, apa artinya ya? Di tengah pergumulan nggak jelas mati atau hidup, saudara sekalian, Victor menemukan jawaban dari pergumulannya. Artinya apa? Apakah kamu bisa hidup dan punya arti hidup kalau semuanya diambil daripadamu? Jawabannya ya. Kalau kamu punya tujuan lebih tinggi. Dan Victor mengatakan diingatkan oleh Shema itu, apa tujuan manusia tertinggi? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwanya. Saudara sekalian, ini yang kita lihat ya. Di tengah menunggu mati, Victor menemukan jawaban atas pergumulannya. Jadi hidup tetap punya makna ketika kita punya tujuan yang lebih tinggi. Saudara, tidak ada tujuan yang lebih tinggi daripada mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Saudara, kita bisa kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Ya, kita bisa kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Tetapi satu hal yang tidak bisa dirampas adalah relasi kita dengan Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, kita harus ingat, kita bisa hilang banyak hal. Kita bersyukur diberi keluarga, tapi kan bisa hilang juga. Kita bersyukur untuk pekerjaan, juga nggak jaminan selalu ada. Kita bersyukur juga untuk bisa menikmati segala yang enak, tapi belum tentu selalu available. Maka ini yang Yesus katakan ketika ditanya oleh seorang ahli Taurat. Hukum mana yang paling utama? Yesus mengutip Shema. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah Shema. Saudara, Shema itu artinya dengar. Jadi dengan kata lain orang Yahudi mengucapkan sekali, dua kali, tiga kali sehari ya. Artinya apa? Mengingatkan diri, dengarlah diriku, dengarlah ya. Kasihilah Tuhan Allahmu ya, Tuhan Allah itu Esa. Saudara, apa yang kita bisa belajar dari Shema sebagai orang Kristen? Ya, tema kita kan Christian Shema malam ini. Yang pertama, kasih itu loyal, saudara sekalian. Ya, Markus 12 ayat 29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara sekalian, ada seorang yang lihat-lihat mobil di pameran, lalu salesnya bertanya, Bapak mau beli mobil yang mana begitu ya? Lalu bapak ini bilang, saya tertarik dengan mobil X. Ya, dia salesnya saudara sekalian ya, mobil X tipe itu ya. Oh, dia ajak orang itu ke pinggir. Kalau tipe itu saya nggak rekomen Pak. Saya kasih tahu ya, saya sudah 15 tahun jualan mobil. Mobil itu turun-temurun tiap tahun keluar banyak masalahnya. Tahun pertama nggak keluar, tahun kedua, ketiga masih keluar. Saudara calon pembelinya kaget begitu kan ya. Kamu kan sales perusahaan itu begitu ya. Kamu kok ngomong seperti itu? Iya, saya masih jujur. Saya tuh mau menjadi rekan bisnis Bapak long term ya. Enggak jual satu lalu terserah nanti ada masalah apa lalu Bapak benci saya 2-3 tahun kemudian. Enggak. Saya harus jujur, saya tidak mau Bapak kecewa. Komitmen prinsip saya yang saya jual mobil enggak boleh kecewa. Saudara, itu sales ini memilih untuk loyal pada kebenaran, bukan pada target penjualan ya. Untung ya tidak diketahui tentunya ya oleh rekan, maka diajak ngomong ke pinggir saudara sekalian. Oleh sebab pasti orang mengatakan, kamu ya orang mau beli itu jual aja. Pakai acara bilang ini masalah tahun kedua, tahun ketiga. Saudara, orang ini punya prinsip. Dia tahu berkali-kali orang itu kecewa ya. Dan dia punya kasih ya. Kasian loh, kita nggak tahu uang Bapak ini berapa. Mungkin pas-pasan, mungkin buat cicil begitu kan. Kamu jual barang seperti itu nanti dia nggak bisa merawat mobilnya tahun kedua, tahun ketiga. Apa yang terjadi? Saudara, kasih itu memang bersifat loyal. Harus setia pada kebenaran. Harus jujur ya. Loyalitas sejati memang menuntut pengorbanan. Dalam konteks si salesman mobil ini, dia memang rela kehilangan komisi. Kan kalau nggak jual nggak dapat komisi, betul saudara sekalian ya. Lalu dia pertaruhkan karirnya. Kalau ada orang melihat gimana? Tapi dia bilang saya nggak bisa. Saya bukan mau hantam perusahaan saya.
Saya harus loyal kepada prinsip kebenaran. Memang setahu saya begitu. Ya, dan orang ini kan nama keluarganya mau beli mobil itu, saya hanya kasih pendapat begitu ya. Saya tidak bilang nggak boleh atau harus, tapi saya masih jujur. Saudara sekalian, demi setia kepada prinsip. Tapi inilah kasih. Kasih itu loyal. Ya. Kasih itu memang nggak bisa dipisahkan dari kesetiaan. Nah, paradoksnya begini saudara sekalian. Karena dia tidak kompromi, ternyata dia jadi sales yang paling dipercaya. Dia nggak takut kok ya, dia nggak takut perusahaan nggak mau dia. Karena dia punya reputasi sebagai orang Kristen yang bisa dipercaya. Karena dia berani rugi, di antara banyak sales dia paling sukses. Itu paradoks ya. Orang yang tidak kompromi memang kelihatannya nggak dapat ini itu. Tapi paling dipercaya. Kalau kamu mau tahu sebenarnya tanya dia. Karena dia ngomong apa adanya. Dan orang yang paling berani rugi, dia paling sukses. Memang gak selalu begitu saudara sekalian, tetapi orang percaya. Saudara, kasih dan loyalitas, kesetiaan itu tidak bisa dipisahkan. Bayangkan suami berkata pada istrinya, I love you honey, I love you begitu ya. Tetapi ada simpenan, tidak setia dia saudara sekalian. That's not love. Kasih itu harus setia ya. Kasih gak mungkin gak setia. Kalau tidak setia namanya tidak mengasihi. Jadi suami yang mengatakan I love you honey, aku menyayangi kamu sayang begitu ya. Tetapi diam-diam tidak setia, dia tidak mengasihi istrinya. Saudara, itu sebabnya Tuhan mengajarkan di sini. Tuhan Allah itu Esa, cuma satu. Satu ya, unik maksudnya begitu ya, Allah Tritunggal, unik ya. Tuhan Allah itu Esa. Karena itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, kekuatanmu. Artinya apa saudara sekalian? Setia sama Tuhan, itu ekspresi kasih. Kasih itu loyal. Kasih itu bukan cuma ngomong I love you. Kasih itu bukan cuma romantis, kasih bunga kalau Valentine. Good, saudara sekalian. Tapi loyal, faithful, setia ya. Dan itu di dalam perjanjian lama ada satu istilah bahasa Ibrani namanya keset ya. C-H-E-S-E-D ya, chesed begitu. Artinya apa? Tidak ada satu istilah pun dalam Inggris maupun Indonesia bisa menerjemahkan itu. Kenapa? Karena terjemahnya harus pakai dua kata. Kasih yang setia. Kasih setiamu. Karena kasih Tuhan bukan cuma hari ini kasih, besok mood saya berubah, saya nggak mengasihi. Dia tetap mengasihi meskipun orangnya lupa Tuhan. Nah itu kasih Tuhan. Jadi kalau Yesus berkata, dengarlah Israel, Tuhan Allahmu itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu. Kalau mengasihi Tuhan harus setia. Jangan ada Allah lain. Tuhan Allahmu itu Esa. Tidak ada Allah seperti dia. Tidak ada Tuhan seperti dia. Hati kamu harus untuk Tuhan. Kasih dan setia tidak bisa dipisahkan. Saudara sekalian ya. Jadi kita tidak boleh toleransi, pelihara berhala. Ini terbalik dari dunia. Dunia mengajarkan prinsip diversification. Apa itu diversifikasi? Jangan taruh telurmu di satu keranjang yang sama. Betul nggak saudara sekalian ya? Kalau investasi begitu ya. Sebagian saham, sebagian bond, sebagian lagi surat utang pemerintah. Begitu kan? Begitulah. Itu oke. Itu di dalam investasi saya mengakui. Diversifikasi standarnya. Itu bijaksana. Tapi di dalam kerohanian nggak boleh diversifikasi. Saudara sekalian. Kan orang suka berkata, jangan taruh telur dalam satu keranjang. Harus punya banyak pilihan cadangan. Siapkan plan B. Nah itu boleh, silakan investasi. Tapi dalam kerohanian dan iman kita gak boleh. Ya. Satu, harus taruh semua hidup kita dalam tangan Tuhan. Gak ada 5 keranjang, 6 keranjang. Tidak. Seluruh hidup kita milik Tuhan, setia. Taruh semua hidup kita di tangan Tuhan. Supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan mendua hati. Dan tidak boleh ada plan B jadi orang Kristen dalam ikut Tuhan. Kalau ternyata Yesus nanti nggak benar, apa ya plan saya? Nggak ada saudara sekalian. Untuk kita mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, no plan B. Kita serahkan semuanya pada Tuhan, kita pertaruhkan semuanya. Karena Yesus berkata Tuhan Allah cuma ada satu. Allah yang benar, Allah Tritunggal. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan pikiranmu, dengan jiwamu, dengan kekuatanmu. No plan B. Kita kalau sudah ikut Tuhan, saudara sekalian, setia mengasihi Dia sepenuhnya. Ya. Saudara, kita belajar dari sejarah Israel yang tiap hari ngomong Shema, dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu. Dari sejarah Israel, Israel pernah mencoba, wah kita bagus nih punya Allah Yahweh, Allah kita.
Tapi Allah tetangga, orang Filistin boleh juga Baal. Karena itu adalah dewa kesuburan. Banyak anak, banyak rezeki. Baal tuh saudara sekalian ya. Baal itu ya. Jadi dewa Baal disembah karena dia dianggap memberi kesuburan dalam tanah dan kesuburan di dalam keturunan. Anak banyak, rezeki banyak. Konsepnya begitu. What's wrong? Begitu kan? Kita punya Allah Yahweh, lindungi kita tanah perjanjian. Tapi untuk hujan dan untuk pertanian dan keturunan kita gak cukup Allah Yahweh. Kita perlu plan B, Baal. Apa yang terjadi saudara sekalian? Ketika mereka ingin menggabungkan dua-duanya, mereka sudah tidak setia. Dan apa yang terjadi? Tanahnya gak subur, keturunannya susah, dan Tuhan tidak melindungi lagi. Mereka akhirnya diserang oleh bangsa-bangsa asing karena mereka sendiri sampai kawin campur dan sebagainya. Saudara, mereka mengalami krisis identitas, kawin campur, menyembah berhala dan akhirnya menerima penghakiman dari Tuhan. Saudara, membagi loyalitas rohani tidak membuat kita safer. Ingat ini, untuk investasi jangan taruh telurmu dalam satu keranjang. Tapi untuk iman Kristen, untuk iman percaya jangan coba-coba punya lebih dari satu kecuali Tuhan. Dengarlah Israel, Tuhan Allahmu itu Esa. Taruh seluruh hidup kita di tangan Tuhan. No plan B. Saudara sekalian, membagi loyalitas tidak membuat kita lebih aman. Lebih aman justru keamanan sejati adalah kita sungguh-sungguh di dalam tangan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita tahu ketika ada orang membagi antara Tuhan dan berhala begitu ya, dia akan mengalami krisis identitas, who am I? Nggak jelas. Ikut Tuhan nggak sepenuhnya, berhala juga begitu. Lebih berbahaya, tidak teguh, akhirnya seluruh bangunan akan kolaps. Jadi itu yang pertama, kasih itu loyal. Saudara ingat ya, Tuhan Allahmu itu Esa, jangan ada Allah lain. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasih itu total. Segenap, total. Gampang diingat saudara sekalian, loyal dan total. Ada mahasiswa kedokteran praktek di rumah sakit. Saat operasi HP-nya bergetar. Silent ya, tapi getar saudara sekalian. Itu ternyata call dari pacarnya, tunangannya saudara sekalian ya. Dia abaikan. 15 menit getar lagi ya. Getar terus ya, itu operasi 2 jam. Saudara hitung tiap 15 menit pacarnya telepon begitu kan. Udah berapa tuh? 8 kali. Ke-9 pasti murka. Ya. Setelah selesai operasi, waduh ternyata WhatsApp-nya ada 10. Mana? Ngapain? Sama siapa? Di mana lokasinya? Begituan. Kenapa nggak angkat? Saudara dia jawab ya, dia telepon akhirnya dengan suara yang capek. Udah habis operasi 2 jam ya. Sorry, waktu saya operasi fokus saya 100%. Itu nyawa pasien loh. Ya, kamu telepon suruh saya angkat, dia mati. Nyawa ini taruhannya, angkat telepon kamu. Wah, pacarnya tunangannya sadar saudara sekalian. Itu namanya totalitas. Sekali lagi saya tidak mengatakan suami di sini gak usah angkat telepon istri begitu ya. Pendeta bilang totalitas ya. Ya kalau lagi nyetir istri kan mau nitip makanan ya angkatlah begitu ya. Pak itu kan sambil lewat beliin dong begitu kan ya. Enggak, saya nyetir totalitas, jangan diganggu begitu kan. Saudara, bukan itu maksud saya ya, nanti jadi sulit persekutuan pasutrinya begitu ya. Ada banyak konflik, tadi kan kita sudah doakan soal konflik ya. Jangan sampai jadi suami istri konflik, betul? Gara-gara beginian. Saudara, ini kan bukan soal mengabaikan yang lain. Tetapi ada momen di mana fokus itu harus utuh. Karena kalau enggak nyawa pasien sangat berbahaya. Dan Yesus menyebutkan sampai 4 kali loh. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, segenap kekuatan. Saya yakin sebut sekalipun cukup. Saya yakin kita ngerti. Tuhan Yesus menyebut cuma segenap hati pun kita ngerti hati itu semuanya. Mana bisa hati dengan pikiran dipisahkan. Yesus sebutkan segenap jiwa cukup kita ngerti. Jadi kalau kita mau beda-bedakan kenapa sih masih 4? Oke. Coba kita bedah sedikit. Segenap hati berarti emosi dan kehendak. Segenap jiwa berarti hidup. Hidup jiwa itu kan hidup ya. Dan identitas. Segenap akal ya pemikiran dan keputusan kita. Segenap kekuatan tenaga tindakan. Oke kita pisah-pisahkan. Tapi kenapa sampai 4 kali sih Tuhan? Saudara, hidup manusia sebuah totalitas. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Ya. Hidup manusia sebuah totalitas tidak boleh dipisah-pisahkan. Manusia itu kita punya godaan untuk memisahkan. Ini urusan bisnis ya, jangan bawa-bawa Alkitab. Ya, jangan masukin pemuritan di situ.
Nggak kena ini ya. Ini urusan pekerjaan, jangan bawa-bawa firman Tuhan, nanti bingung kita ya. Kerjaan-kerjaan, firman-firman. Maksudnya bukan berarti lagi kerja khotbah, bukan. Tapi kan orang harus berpikir dengan firman, apakah ini sesuai dengan firman. Nah, manusia cenderung memisahkan. Ini masalah pribadi yang nggak ada hubungan sama kerohanian. Selalu ada, saudara sekalian. Ya, selalu ada. Ada pasangan suami istri yang tidak pernah bicara ya selama 20 tahun. 20 tahun saudara sekalian. Tinggalnya di mana? Serumah. Bagaimana caranya? Bikin tembok. Cukup satu ruangan, anak jadi kurir ya. Kasih mama ini. Ada makanan dari tetangga gitu kan. Itu balikin ke papa, mama gak mau makan. Kan begitu ya. Jadi anak jadi tukang pos bolak-balik setiap hari saudara sekalian. Jadi mereka tinggal bersama 20 tahun tapi terpisah. Sering kali kita dalam hidup memisahkan hidup kita kayak begitu. Ini bisnis, ini usaha, ini rohanian, ini rekreasi ya, jalan-jalan sama teman ya. Ini pribadi hobi saya ya. Dan kalau ini adalah kewajiban saya. Saudara, kita sering kali memisahkan ya. Kadang kita juga begitu sama Tuhan. Ibadah minggu ya 100% rohani begitu ya. Tapi hari kerja 100% duniawi. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Tidak ada integrasi. Terjadi perpecahan, tidak total jadinya ya. Jadi hidup kita itu seperti dipecah-pecah. Ini bagian kerja ya, udah gak usah mikirin Tuhan ya. Pulang ke rumah urusan keluarga, gak usah mikirin Tuhan juga. Tuhan di gereja. Jadi terpecah hidup kita ya. Kasih yang total itu harus terintegrasi. Baik itu ibadah di gereja, kerja Senin sampai Sabtu, keluarga kalau malam hari, rekreasi kalau pas liburan, semua fokusnya tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, kekuatan kita. Dalam praktek, bagaimana bentuknya saudara sekalian? Di kantor, keputusan bisnis, tetap sesulit apapun ada dasar firman-Nya. Tetap saudara sekalian ya. Tidak selalu mendatangkan keuntungan, tidak selalu didukung oleh rekan kerja, tapi sebagai orang Kristen kita mengasihi Tuhan dengan total, berarti Tuhan tidak boleh ada pemisahan. Semua bisa dibedakan, but they are all integrated. Mengasihi Tuhan dengan totalitas. Di rumah, cara kita jadi orang tua, kita mesti ngecek begitu kan. Apakah cara saya besarkan anak ikutin orang tua saya, semuanya sesuai Alkitab. Atau ada bagian saya mesti buang. Firman kembali ya dalam parenting. Di sosmed kita boleh komen banyak hal. Apakah konten yang kita posting mencerminkan iman kita? Kalau orang bilang, kamu tahu gak dia posting begitu, dia orang Kristen. Kira-kira orang merasa itu konflik atau enggak? Dalam keuangan, apakah kita mengelola keuangan sesuai kehendak Tuhan? Dalam relasi, apakah relasi kita memuliakan Tuhan? Saudara, tidak ada area di mana Tuhan gak ada di situ. Itu namanya totalitas. Jadi baik itu rekreasi saya, baik itu liburan saya punya bercanda, bersenda gurau dengan teman, saya punya bekerja dengan serius, saya punya belajar, studi, keluarga. Itu tidak ada area bebas dari Tuhan. Tuhan adalah sebagai fokus di mana kita mengasihi Tuhan dan segenap hati kita dan segenap hidup kita. Ya, saudara, totalitas enggak berarti perfect. Enggak. Ya, kita semua masih belajar, banyak kekurangan, ada diskoneksi sana sini. Totalitas bukan perfect ya, tetap bukan soal tidak pernah gagal. Tapi kita always try the best. Kita selalu berusaha yang terbaik karena kita ingin whole, ingin total. Ya, kita belum total tapi kita mengarah kepada total. Sehingga kita melihat koneksi-koneksi. Selama ini saya parenting gak pernah tanya firman Tuhan, gak pernah mikir prinsip apa. Saya cuma ikutin yang saya lihat di tetangga dan orang tua saya. Sekarang mulai dihubungkan, diintegrasikan. Supaya ada totalitas dalam kita mengasihi Tuhan. Dan tidak terpisah-pisah. Saudara sekalian, seorang anak kecil berusaha membawa, anak yang kecil sekali ya, berusaha membawa sepatu papanya, sepatu berat begitu ya, pantofel. Buat anak kecil berat tuh saudara sekalian ya. Dia bawa sepatu ke papanya, jatuh begitu kan. Saudara, papanya mengatakan it's okay, kamu sudah mencoba yang terbaik. Papanya justru sangat tersentuh sekali. Jadi totalitas bukan perfeksionisme. Totalitas adalah kesungguhan, mau mengintegrasikan semuanya dengan fokus pada Tuhan yang Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatanmu. Itu yang kedua saudara sekalian. Yang ketiga, kasih itu aktual, loyal, total, aktual. Apa itu aktual? Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, Tuhan sudah menunjukkan ketika dia mengasihi kita itu aktual. Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kasih Tuhan bukan hanya ngomong I love you. Tapi betul-betul aktual memberikan sesuatu kepada kita. Tuhan tidak hanya berkata, aku mengasihimu. Dia mengutus Yesus, dia datang di dalam Kristus. Dia menjelma menjadi manusia, dia melayani 33 tahun. Dia menderita, mati di salib, bangkit hari ketiga. Dia menguatkan setiap murid setelah kebangkitannya, naik ke sorga, terus bersyafaat bagi kita. Saudara, kasih Tuhan itu aktual or action. Betul-betul ada tindakan nyata. Saudara, ada seorang pengusaha sukses yang setiap minggu ke gereja, ya. Tetapi orang tahu hari biasa di kantor di perusahaan dia kejam sama stafnya, ya. Potong gaji seenaknya, itu berita yang beredar begitu, potong gaji seenaknya. Kalau kamu salah saya potong, pokoknya telat 2 menit saya potong, begitu kan? Berapa begitu ya? PHK, tidak kasih pesangon, bisa aja begitu ya. Dia punya pengacara kok, begitu kan? Tidak bayar lembur, gitu kan? Dia puji-puji pegawainya, oke tapi saya butuh bantuan kamu nih, boleh stay sampai jam 10 malam gak? Aduh kalau gak ada kamu bagaimana nih? Gak dibayar saudara sekalian. Dari jam 5 sampai 10, 5 jam gak dibayar. Dengan begitu perusahaannya maju, pengeluarannya sedikit. Tapi istrinya terganggu ya, istri itu orang yang ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dia gak mau hanya mengatakan, oh suami bawa pulang uang saya senang. Enggak, dia terganggu. Dia anak Tuhan yang sungguh ingin mengasihi Tuhan dengan total saudara sekalian. Dan secara nyata. Dia melihat suaminya memperlakukan pegawai seperti itu, dia terganggu. Ya, dia gak bisa tidur. Lalu pelan-pelan dia ngomong sama suaminya, Pak kita kan tahu ya kita harus mengasihi Tuhan. Oh ya, saya setia memberi persembahan, setiap minggu saya gak pernah absen. Bahkan kalau ke gereja saya dulu bangun pagi lebih dari kamu. Wah, sudah jawab begitu suaminya saudara sekalian. Tapi bagaimana dengan karyawan-karyawanmu itu, kasihan loh, saya dengar cerita gini gitu ada yang sampaikan ke saya. Sayang, itu urusan bisnis. Ya. Beda sama urusan rohani dan melayani di gereja. Kamu tahu saya di gereja kan Paul. Saya Paul di gereja. Ya. Kamu tahu kok. Tapi urusan bisnis ya stay away ya. Ada hal yang harus saya lakukan untuk bisa membawa kita kepada hidup seperti sekarang ini. Saudara, jawaban istri sangat bijaksana sekali dengan lemah lembut sebelum menutup pembicaraan. Tapi Pak, kasih kepada Tuhan gak bisa dipisahin sama kasih kepada sesama loh. Itu kalimat terakhir dia. Dia gak mau debat lagi. Saudara, itu kalimat penutup dalam percakapan mereka malam itu. Kasih kepada Tuhan, Pak, tidak bisa dikisahkan daripada kasih kepada sesama. Saudara, saya gak tahu akhir ceritanya bagaimana. Apakah suaminya dengar masuk kuping kiri keluar kuping kanan, ataukah dia merenungkan malam hari itu di sebelah istrinya dia tidur, dia pikir mungkin dia lihat istrinya nangis atau gak bisa tidur atau apa, saya tidak tahu ya. Tetapi ini bahaya yang terbesar dalam kekristenan. Kasih itu jadi abstrak ya, hanya retorika ya. Love God begitu kan. Kalaupun kita belajar doktrin itu jadi dingin begitu ya. Dan kita bicara iman tanpa perbuatan. Saudara, Yesus adalah teladan kasih yang sempurna. Dia mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu, dia mengasihi Tuhan. Dan dia menyerahkan nyawanya, dia mengasihi kita. Dia mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia lakukan itu, dia mengasihi kita. Kasihnya berwujud dalam melayani orang berdosa, mengorbankan dirinya dan rela menderita saudara sekalian. Karena itu Yesus menggabungkan kedua hukum ini. Dia katakan hukum yang kedua ya, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita bisa merankingkan, kita bisa membedakan ini satu ini dua, kita bisa urutkan ini satu ini dua, tapi gak bisa menceraikan. Gak bisa. Sebab itu Yohanes menulis, barang siapa berkata bahwa aku mengasihi Allah tetapi dia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Saudara sekalian, kenapa Yohanes berkata demikian? Karena kasih yang cuma di mulut dan tidak diwujudkan kepada sesama, itu kesalahan serius. Kenapa? Karena Yohanes mengatakan, karena Allah adalah kasih. Saudara, Yohanes bukan mengatakan Allah mengasihi ya. Allah adalah kasih, itu statement doktrin loh. Yang tidak mengasihi sesama bukan cuma melanggar etika Kristen, melanggar doktrin Kristen. Yohanes berkata, kalau kamu tidak mengasihi sesamamu, kamu berdusta, karena Allah adalah kasih. Itu bukan statement ayat biasa. Itu statement naturnya Tuhan. Itu ranahnya doktrin, saudara sekalian. What is God? God is love. Yang tidak mengasihi sesama bukan cuma melanggar etika Kristen, tetapi melawan doktrin Kristen. Karena Allah adalah kasih.
Bukan sesat, saudara sekalian ya, bukan menyebarkan ajaran sesat, tapi dia sudah melawan spirit dari doktrin Kristen. Dan melawan apa saudara sekalian? Melawan dengan doktrin inkarnasi. Karena Allah mengasihi kita, dia wujudkan dalam action dengan datang dalam Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia. Jadi kita bersalah bukan cuma kepada etika Kristen dan hukum Tuhan, tapi kepada natur Tuhan, doktrin Kristen. Jadi serius sekali, kasih itu gak cuma loyal dan total, tetapi kepada sesama aktual, saudara sekalian. Sungguh-sungguh kasih sejati itu aktual dan mulai dengan transformasi cara pandang kita. Kasih itu ketika kita mengasihi sesama, mulainya itu adalah dengan mengubah cara pandang kita. Kalau kita melihat sesama kita, apapun dia, saudara sekalian, yang kita teringat Tuhan, begitu ya, gambar rupa Allah, pasti ada batas yang kita hormati. Saudara John Calvin pernah berkata, saya tahu kamu mesti berperang. Kamu mesti berperang, membela negara. Tetapi bahkan waktu kamu melawan musuhmu, dibunuh atau membunuh, jangan lupa kemanusiaan orang. Bayangkan dalam situasi ekstrim saudara sekalian ya, Calvin mengingatkan, jangan lupa kemanusiaan orang karena dia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Artinya kasih Kristen, bicara doktrin apapun harus aktual dalam kasih kepada sesama. Dan ini akan mengubah cara kita memperlakukan sesama. Saudara, kasih aktual itu bukan sekedar program sosial, tapi betul-betul respons kepada kasih Allah yang nyata dalam Yesus Kristus. Maka Shema, Christian Shema saudara sekalian, apa yang kita bisa bawa pulang ya. Saudara, kasih yang sejati kepada Tuhan, yang adalah kerinduan kita, punya 3 ciri khas utama. Yang pertama, loyal. Setia sepenuhnya kepada Tuhan. Allah kita, Allah Tritunggal, Allah yang esa, Allah yang unik. Tidak boleh kita kompromi dengan berhala dalam bentuk apapun. Dan jangan kita diversifikasi investasi kita secara rohani. Semuanya untuk Tuhan, jangan ada plan B. Serahkan semuanya. Kasih itu harus loyal, setia kepada satu, Tuhan. Yang kedua, kasih itu harus total. Saudara, kita perlu berhenti berkata, ini gereja, ini rumah tangga. Kita mesti mengatakan semuanya meskipun berbeda terintegrasi untuk saya mengasihi Tuhan secara total. Dan yang ketiga, kasih itu harus aktual. Kasih kepada Tuhan tidak bisa dipisahkan dari kasih kepada sesama. Bagaimana saya berkata saya mengasihi Tuhan nggak bisa dipisahkan dari bagaimana saya memperlakukan pegawai saya, istri saya, suami saya, anak saya, orang-orang lain, tetangga saya. Inilah inti dari hukum yang terutama dalam iman Kristen. Inilah Shema orang Kristen. Saudara, biarlah kita boleh mengucapkan ini ya, bukan hanya seperti orang Yahudi mengucapkan berkali-kali, tapi betul-betul meresapi bahwa tujuan hidup tertinggi yang tidak mungkin lebih tinggi dari itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan Yesus mengatakan kepada ahli Taurat ini, saudara sekalian, kamu tidak jauh dari kerajaan Allah dan tidak ada orang berani tanya apa-apa sama dia. Kenapa? Sudah sampai tertinggi. Mau tanya apa lagi? Tidak ada tujuan lebih tinggi daripada mengasihi Tuhan. Seorang mahasiswa berkata, saya punya tujuan apa? Lulus cepat. Oke, habis lulus cepat ngapain? Cari kerja cepat. Cari kerja yang bagus begitu kan ya. Kerjanya sedikit, fasilitasnya banyak. Oke, kemudian setelah itu saya akan menikah. Cari orang yang tepat. Setelah itu saya mau punya keturunan. Setelah itu, what is the highest goal? Tujuan tertinggi, gak ada yang lebih tinggi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan itu harus total dalam setiap pengejaran cita-cita kita, saudara sekalian. Dan biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh menghidupi Christian Shema dalam hidup kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mau dikasihi oleh kami. Karena Tuhan tahu bahwa kasih kami jauh dari sempurna dan penuh dengan berbagai motivasi yang belum tentu selalu berkenan kepada Tuhan. Tapi terima kasih Tuhan, Kau mengajar kepada kami, memberikan kepada kami arti hidup, tujuan hidup yang tertinggi, yaitu mengasihi Tuhan dan segenap totalitas hidup, jiwa, hati, dan kekuatan kami. Tuhan, tolong kami dalam hidup sehari-hari. Kami boleh setia kepada Tuhan, kami boleh loyal kepada Tuhan, dan kami boleh total dalam mengasihi Tuhan, dan kami boleh sungguh aktual dalam mengasihi sesama. Biarlah Tuhan ketika kami melihat sesama kami mengingat Tuhan. Sehingga kami boleh mengasihi mereka seperti diri kami sendiri. Seperti Tuhan telah mengasihi kami dan memberikan putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus menderita, mati, bangkit untuk keselamatan kami. Pakai kami ya Tuhan, kami masih jauh dari sempurna.
tapi kami ingin total menyerahkan seluruh hidup kami ke tangan Tuhan, dan Tuhan boleh terus memakai kami dan menolong kami untuk boleh mengasihi Engkau dengan berkenan kepadamu. Dengar doa kami, berkati setiap jemaatmu di GKI Pluit ini, pakai kami semua memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.